hemodialisa berasal dari kata hemo yang berarti darah dan kata dialisis yang berarti pemisah zat-zat terlarut. Sehingga bisa dikatakan hemodialisis ini berarti proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh. Apa saja peralatan yang digunakan untuk proses hemodialisa? Yang pertama yaitu mesin. Ini bentuk mesin dari hemodialisis. Kemudian dialiser. Dialiser ini fungsinya untuk mencuci darah atau fungsinya sebagai pengganti ginjal tadi. Kemudian ada bloodline. Bloodline ini merupakan selang yang berfungsi untuk mengantar darah dan memasukkan darah. Selang warna merah ini biasanya untuk mengeluarkan darah menuju dialiser dan kemudian yang biru ini dari dialiser menuju ke dalam tubuh kembali. Kemudian ada jarum fistula. Nih jarum fistula untuk mengeluarkan darah dan untuk memasukkan darah. Biasanya yang merah untuk mengeluarkan darah dan yang biru untuk memasukkan kembali darah ke dalam tubuh. Kemudian juga ada cairan dialisan. Cairan dialisan ini juga ada dua. Yang pertama ada yang berbentuk cair dan ada yang berbentuk serbu. Apabila berbentuk serbu akan ada proses di dalam mesin hemodialisis ini sehingga nanti serbuk dialiser ini akan mencair. Kemudian ada air water treatment. Kemudian nanti juga ada NaCl. Biasanya NaCl ini untuk proses pembilasan. Pada mesin hemodialisa, bagian yang paling penting adalah dializer, yang berfungsi sebagai ginjal buatan. Prinsip kerja dari dializer atau prinsip dialisis adalah sebagai berikut. Prinsip dialisis ini itu dibagi dua, yang pertama difusi, yang kedua ultrafiltrasi. Difusi itu biasanya kita mengeluarkan solut, ya, yang kalium, ureum akan berpindah dari darah ke dialisat. Ini sistemnya adalah perbedaan konsentrasi saja. Sedangkan ultrafiltrasi adalah translokasi molekul air melalui membran permeabel akibat perbedaan tekanan. Jadi tekanan ditingkatkan sehingga air akan keluar. Ini kira-kira gambarannya. Yang di atas, yang pertama ini adalah difusi, ya, solusi yang otomatis yang lebih rendah itu akan dimasukkan, jadi ureum kreatinin bisa berpindah ke dialisa. Sedangkan ultrafiltrasi itu dengan adanya tekanan hidrostatik, airnya akan dikeluarkan ke dialisa. Ini adalah dialiser yang sangat penting, jadi begitu besarnya alatnya, tapi yang bekerja itu sebetulnya hanyalah dialiser ini. Sedangkan yang lain adalah pengatur cairan, pengatur waktu, kemudian mengurangi udara yang masuk, dan yang lain-lain. Gitu ya. Jadi disinilah proses yang terjadi, yang disebut sebagai counter current, berlain arah, dari komponen darah ini ke komponen dialisat. Akhirnya pasien dimasukkan ke sini, dialisatnya masuk, ya, kemudian keluar lagi. Inilah sehingga beberapa kimia seperti kreatinin, fosfat, urea, fosfat, kalium itu bisa dikeluarkan. Sedangkan hemofiltrasi yang terjadi adalah lebih banyak tekanannya sehingga H2O-nya yang keluar, jadi cairannya yang banyak keluar. Kalau kita lihat dialiser sendiri, dia terdiri dari serat-serat yang sifatnya ribuan, mungkin jutaan, ya, yang halus mirip dengan struktur kapiler manusia. Tipenya bisa selulose, kemudian selulose yang disubstitusi, dan sintetik. Sekarang sebagian besar adalah yang tipe sintetik. Penerapan fisika pada hemodialisa adalah sebagai berikut. Penggunaan pompa darah. Pompa darah berfungsi untuk mengalirkan darah dari tempat tusukan vaskular ke alat dializer. Kecepatannya dapat diatur, biasanya di antara 300 sampai 400 ml per menit. Lokasi pompa darah biasanya terletak antara monitor tekanan arteri dan monitor larutan dialisat. Prinsip kerja pompa sendiri berdasarkan cara mengalirkan fluidanya,
yaitu dengan cara memberikan gaya tekan pada fluida yang akan dialirkan. Secara singkat, konsep fisika yang digunakan dalam hemodialisis adalah konsep fluida bergerak. Syarat fluida yang ideal yaitu cairan tidak viskos atau tidak ada geseran dalam. Keadaannya tuna atau steady state atau melalui lintasan tertentu. Mengalir secara stasioner dan tidak termampat serta mengalir dalam jumlah cairan yang sama besarnya atau kontinuitas. Secara matematis, ada 3 teorema fluida bergerak yang digunakan, yaitu yang pertama, hukum kontinuitas, di mana ρ1 dikali A1 dikali V1 sama dengan ρ2 dikali A2 dikali V2, di mana ρ adalah massa jenis fluida, A adalah luas permukaan penampang, dan V adalah kecepatan fluida. Yang kedua adalah hukum Bernoulli. P ditambah setengah ρ V kuadrat ditambah ρ GH sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan, ρ adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan fluida, G kecepatan gravitasi, dan H adalah tinggi pipa atau selang. Yang ketiga adalah hukum Poiseuille. V per T sama dengan pi R kuadrat dikuadratkan dikali P1 kurang P2 dibagi 8 eta L, di mana V adalah volume, T adalah waktu, pi bernilai 3,14, R adalah jari-jari pembuluh, P adalah tekanan, eta adalah viskositas yang nilainya 0,003 dikurang 0,004 Pascal untuk darah, dan L adalah panjang pembuluh.